Saudara, hari ini sepertinya berita dunia demikian mengejutkan ketika semua media di dunia mengabarkan bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa-masa sulit. Kenapa dikatakan masa-masa sulit? Karena ada dua hal yang menjadi permasalahan global, yaitu banjir dan panas. Ya, cuaca ekstrim ini demikian hebatnya sehingga mengakibatkan pemerintahan di dunia mengerahkan segala tenaga mereka untuk bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan bencana-bencana yang datang itu. Tapi dari sebuah kutipan dari BBC London, banyak para ilmuwan tidak bisa mengabarkan hal-hal yang fakta atau hal-hal yang bisa diprediksi. Kalau dahulu kala ada namanya kita itu perakiraan cuaca, namun saat ini perakiraan cuaca tersebut seperti tidak bisa menjadi sesuatu patokan, ya. Kenapa saya berkata begitu? Ilmuwan mengatakan ini sesuatu hal yang bisa kita katakan jauh dari prediksi awal. Pada musim hujan, ternyata yang terjadi adalah panas. Sampai kemudian panas itu mengakibatkan banyak orang yang menderita di negara-negara tertentu. Di Eropa misalnya sampai 46 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Nah, ini terjadi perkiraan hingga tahun 2050. Indonesia, kejadian-kejadian itu tidak diprediksi. Banjir di mana-mana, kemudian tanah longsor, banyak desa bahkan yang hanyut, terutama mereka yang di kaki-kaki bukit tentunya. Tetapi tidak pun di kaki bukit seperti Jakarta, rumah itu tenggelam. Ini perlu menjadi satu pemikiran tentunya secara global, bukan hanya bagi Indonesia saja, tetapi di konferensi-konferensi yang terjadi di dunia pun telah memperkirakan hal ini. Sangat mencekam sekali rasanya karena semua negara memprediksikan cuaca yang tidak menentu. Zhengzhou ya di Cina ya, dalam satu hari itu memecahkan rekor dunia dan para ilmuwan tidak memprediksi hal itu bisa terjadi. Lalu kemudian dalam data yang kita itu terjadi pada 19 Juli 2021 itu. Kemudian banjir yang terburuk di Jerman, lebih dari 130 hutan terbakar. Lalu kemudian 700 orang meninggal. Ini fantastis sekali tentunya. Semua kita tidak bisa mengatakan bahwa ini main-main. Ini adalah sebuah perkiraan global yang memungkinkan dua persoalan ini, banjir atau musim penghujan dan musim panas yang begitu dahsyatnya panasnya. Ya, gelombang panas yang ekstrim di Kanada juga terjadi. Ya, lalu kemudian dalam data kami 200 orang dievakuasi dan 33 orang meninggal. Ya, lalu kemudian banjir menewaskan 177 orang di Belgia. Kemudian setidaknya 100 diantaranya belum ditemukan hingga kini. Ya, dan Belgia, itu di Belgia. Seperti Cina juga dan Eropa dilanda curah hujan yang luar biasa tingginya. Saya mendengarkan sahabat wartawan kita tadi pagi di dalam sebuah video ya, Najwa Shihab mengatakan bahwa kan perkiraan para ilmuwan bahwa terjadi panas ini dan curah hujan yang sangat tinggi ini sampai tahun 2050 pada puncaknya jika tidak dilakukan antisipasi yang sampai mencapai 60 derajat. Kalau 60 derajat itu bisa panas, kulit kita bisa terkelupas ya. Ini sangat mencengangkan. Kita menyebutkan itu sangat mencengangkan karena kejadian itu
sudah dimulai sejak 2021 di akhir-akhir tahun ini. Lalu kemudian yang paling dahsyat itu melebihi kemungkinan daripada bencana pandemi COVID yang melanda selama 2 tahun terakhir, ya, selama 2 tahun ini, itu tidak ada apa-apanya jika membandingkan dengan apa yang akan terjadi dengan bencana hujan yang luar biasa dan tanah longsor dan musim panas yang mengglobal. Dan itu terjadi seluruh dunia. Mungkin tanah Arab sempat kita merasakan kalau musim haji atau umroh, cuaca 46 derajat. Tetapi kalau 60 derajat itu sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa tahan. Bahkan disebutkan binatang-binatang saat ini, hewan-hewan banyak yang mati akibat daripada bencana panas. Konon justru diceritakan bahwa di dalam data-data yang kita peroleh di redaksi bahwa menyebutkan akibat daripada tanah longsor dan banjir bandang menewaskan ribuan hewan yang ada di beberapa negara di Asia, bahkan di Eropa sekalipun. Ya, memang kalau di dalam agama Islam itu ada satu ayat Al-Quran yang bisa kita kutip, ya. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Indonesianya artinya saja, Bismillahirrahmanirrahim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang bisa kita ambil makna di sini, perbuatan manusia yang dimaksud adalah penebangan hutan. Seluruh hutan di dunia ini dalam tanda kutip gundul. Nah, ini berbahaya, bisa mengakibatkan. Kalau bukan perbuatan manusia, tidak mungkin. Hutan ini adalah penyangga, bukit adalah penyangga. Apabila bukit hancur, kemudian pohon-pohon ditebangi, maka kehancuran bumi akan bisa terjadi. Jadi bencana adalah ulah kita. Saya masih ingat 20 tahun lalu reboisasi sudah dicanangkan oleh beberapa organisasi-organisasi NGO, ya, di dunia. Bahkan Greenpeace juga sudah mengatakan bahwa akan terjadi pemanasan global yang bisa merusak lingkungan dan bahkan berakibat daripada hancurnya dunia. Namun itu kita tidak dengarkan, dan tetap saja para negara-negara di dunia melenggang dengan menggunduli hutannya. Sekilas memang orang tidak mengatakan, tapi mengatakan ini sesuatu hal yang luar biasa, tetapi anak cucu kita akan merasakan, ya. Banjir di Jerman itu disebutkan oleh BBC 175 kematian itu yang terjadi, ya. Kemudian ada seorang mengatakan melihat sejumlah kematian negara yang sangat maju seperti Jerman membuat para ilmuwan itu khawatir tentang betapa tidak siapnya masyarakat menghadapi pemanasan global ini. Jadi kita bicara dengan data-data ini mengakibatkan kita memang terpaksa harus membuat sebuah gerakan dunia, baik di Indonesia maupun di dunia, di Eropa, Amerika, bersama-sama untuk mengendalikan kondisi tersebut. Tetapi Allah mengatakan apabila kamu masih saja tidak mau diperingatkan, maka kita masih ingat kaum Ad, kaum Samud yang dihancurkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada. Kita di dalam agama dan ilmu harus kita combine, karena bagaimanapun juga ini tingkat dunia ini adalah tempat tinggal kita yang sampai anak cucu kita. Nah, ini tanda, kalau para ulama mengatakan ini adalah tanda-tanda hari kiamat, bisa saja terjadi karena kita bengal, kita tidak mau melakukan kegiatan yang baik, tapi kita selalu melanggar dan melanggar.
Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Banyak lagi tentunya data-data ya akibat perubahan iklim ini ya. Kalau kita melihat di belahan-belahan Amerika, di belahan-belahan dunia itu kan kita sangat sedih. Kita bayangkan lebih dari 1.200 rekor suhu siang hari dan 1.500 malam hari dipecahkan kota-kota Amerika Utara antara 24 dan 30 Juni lalu. Juni dan sekarang di bulan November hingga Desember, perkiraan daripada para ilmuwan ya makin makin dahsyat ya. Kalau kita berturut-turut cerita di Kanada itu ya, British Columbia yang mencapai 49 derajat Celcius atau 121,3 Fahrenheit sebelum kebakaran hutan. Kebakaran hutan di mana-mana. Kebakaran hutan di mana-mana akibat panas yang begitu tinggi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang dua ya. California mengalami 4.900 kebakaran tahun ini. Kita bisa bayangkan 700 lebih banyak dari tahun 2020. Itu sesuatu hal, itu data, fakta yang harus tentunya kita harus resapi pemikirannya. Di Indonesia di Sumatera hutannya gundul. Lalu kemudian Kalimantan lebih gundul lagi. Kemudian Sulawesi pun gundul. Nah, dalam tanda kutip, ini tentu perlu menjadi satu pemikiran buat para ilmuwan, buat penguasa atau pemerintah, sehingga tidak bisa atau tidak boleh bermain-main di dalam kondisi yang saat ini terjadi. Ya, di Rusia pun seperti itu. Siberia dilanda panas terkering dalam 150 tahun terakhir. Di tahun ini mengalami kekeringan dan panas yang begitu tinggi di Siberia ya. Sepanjang 150 tahun tidak terjadi panas yang sama pada tahun ini. Ini tentu menjadi suatu hal. Kemudian cuaca nasional India pada Mei lalu juga ya dilaporkan rekor cuaca setiap bulan di tahun 2020 itu. Lebih 1.200 rekor suhu di siang hari. Ini sesuatu hal yang begitu menggetarkan ya, begitu membuat kita menjadi sangat prihatin terhadap hal tersebut. Saya pikir kalau ada teman-teman yang bisa memberikan pemikiran atau komentar, ya saya sebagai seorang jurnalis tentunya berkewajiban untuk menyampaikan ini. Ya, karena apapun alasannya masyarakat harus lebih tahu. Apalagi dikatakan tadi bahwa masyarakat belum begitu mengerti bagaimana cara mengendalikan bencana atau menghadapi bencana. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan tentunya karena tidak mereka memahami. Tidak semua rekor tekan dengan perubahan iklim memang ya, tetapi hal itu bisa menjadi. Ya, marilah kita berpikir dan marilah kita melaksanakan firman Allah yang saya kutip tadi itu adalah peringatan bagi kita bahwa 20 tahun lalu saja yang seingat saya sebagai seorang wartawan, pemerintah sudah menggembar-gemborkan bagaimana caranya supaya kita itu bisa melakukan reboisasi, menanam kembali hutan-hutan kita. Tapi apakah itu terjadi sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memprediksi, hutan-hutan kita malah semakin gundul. Kemudian jenis-jenis tanaman yang ditanam juga tidak sesuai dengan daerah-daerah di Indonesia. Dan penggiat lingkungan hidup tentu harus ada kegiatan yang menyuarakan, tetapi ada satu gerakan yang mungkin juga penggiat lingkungan atau pemerhati lingkungan juga harus membuat komunitas-komunitas yang banyak dan perlu menjadi pemikiran tentunya bagi kita semua. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.